beta sering ditanyakan oleh teman-teman, ya, kenapa lu suka minum? Beta bilang, beta tidak suka minumannya, beta suka diskusinya, cerita-ceritanya. Itu yang beta suka, saudara. Dan di situ hubungan sosialnya terbangun. Woi, saudara, lagi viral orang yang pamer skill minum di medsos, saudara. Beta lihat di reels. Jadi ada kakak nyong yang agak kurus, tato sampai kepala, terus kalau omong pakai logo-logo Jawa begitu. Terus terang beta terhibur, saudara, ya. Kakak nyong nih kayak nampaknya menguasai betul cara menjadi viral, ya, di era digital sekarang ini. Ya, dengan dua formula yang hooknya bagus tuh, Kak. Formulanya bagus, ya. Yang pertama dia pakai logat Jawa, ya, omong bahasa Kupang pakai logat Jawa. Dan yang kedua membahas seputar hal yang sangat dekat dengan kita, yaitu tentang minuman. Ini. Nah, untuk alasan menghibur, ya, ini boleh lah, saudara, ya, kita terhibur. Tapi untuk pendidikan, ya, tergantung anak-anak lah, ya, saudara. Kalau kita hidup di NTT, ya, minuman tuh nampaknya sudah menjadi hal yang biasa. Yang beta maksudkan adalah minuman tradisional, saudara. Ya, kalau beta lihat beta punya pribadi, beta pertama kali minum tuh ketika kuliah, ya 2010-2011 lah. Ya standar lah, lu baru belajar minum, ya, duduk lingkar begitu, kemudian gelas berputar, orang sorong ke lu. Biasanya gelasnya bukan gelas yang normal, ya, gelasnya tuh kayak gelas bekas air mineral tuh, Kak. Kemudian dilipat sampai agak pendek, kemudian dijadikan sloki. Itu, ya. Beta pikir saudara yang dengar podcast ini sudah pernah alami juga, ya, begitu. Ya, buat saudara yang di luar NTT atau di luar, ya, beta bisa sebut Maluku, Papua, dan mungkin Sulawesi, yang belum terlalu familiar dengan minuman tradisional, ya, beta cerita sedikit, ya, terkait minuman tradisional ini. Biasanya kami sebut sopi dan seterusnya. Ya, kalau kita mau pakai pengertian yang agak kimia alias agak sains sedikit, ya, minuman tradisional itu adalah minuman yang mengandung etil alkohol, saudara, ya, atau etanol lah. Ya, prosesnya dari hasil pertanian, ya, yang berupa karbohidrat, ya, kemudian melalui dua proses, ya, fermentasi dan destilasi, atau ada juga yang fermentasi tanpa destilasi. Kalau lu agak bingung dengan fermentasi dan destilasi, beta jelaskan sedikit lagi. Jadi begini, yang namanya minuman alkohol itu, ya, sopi, moke, dan seterusnya itu biasanya berasal dari sumber gula, ya. Sumber gula ini bisa dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar kita lah. Kalau di NTT itu biasanya nira atau lontar, ya. Kemudian ada juga yang pakai kelapa, ya. Sangat tergantung dengan daerahnya, ya. Dan itu kemudian, ya, secara ilmu pengetahuan itu mengandung gula atau karbohidrat yang kemudian bisa diproses melalui fermentasi dan destilasi tadi, ya. Nah, fermentasi itu proses awal, saudara, ya. Biasanya bahan yang mengandung karbohidrat itu atau gula tadi akan ditutup selama beberapa hari supaya dia terurai, ya. Proses terurainya sudah barang tentu diurai oleh beberapa jenis bakteri, ya. Nah, beberapa minuman tradisional tuh hanya fermentasi saja, saudara. Jadi ada yang fermentasi dia lanjut ke destilasi, ada yang hanya fermentasi saja, ya, saudara. Nah, kalau dia hanya fermentasi, berarti itu masih ada kandungan airnya, saudara, alias alkoholnya bercampur dengan air. Sedangkan kalau dia sudah destilasi, nah ini
yang asoy ini, Bapak Saudara. Karena destilasi itu fungsinya untuk memisahkan air dan alkohol, Bapak Saudara. Ya, airnya akan menguap menyisakan alkohol. Makanya ada yang bilang sopi kalau air pertama tuh paling berbahaya tuh. Ya, itu secara sederhana kita jelaskan begitulah. Kalau kata sopi sendiri, ya itu dari bahasa Belanda, Bapak Saudara ya. Tulisannya ZOOPJE, Siopji ya, atau bacanya gimana kurang tahu juga ya. Dan beta mention sedikit kalau tadi yang fermentasi tanpa destilasi itu yang mungkin kita kenal dengan tuak putih, laru ya, moke putih dan seterusnya, yaitu yang masih agak manis-manis tuh Kak. Kalau sudah destilasi itu yang ya tadi sopi, moke dan seterusnya. Nah, beta jelaskan sedikit supaya Bapak Saudara ada gambaran lah gitu. Beta tadi sudah sebut bahwa beta mengenal minuman itu ya ketika beta kuliah 2010-2011 ya. Dan beta termasuk terlambat, Bapak Saudara. Karena ini ada penelitian dari beberapa peneliti ini ya, dari Arman Rifat Lete dan kawan-kawan di tahun 2016. Mereka melakukan penelitian, judulnya menarik nih. Perilaku minum sopi pada remaja di Kecamatan Maulava, Kota Kupang. Ya. Ini mereka berdasarkan penelitian mereka ini perilaku minum sopi itu ya itu sudah sejak SMP dan SMA, Bapak Saudara. Alias rentang umur 13 sampai 17 tahun. Nah, kalau beta kan baru 19 tahun baru beta tahu minum, Bapak Saudara. Berarti beta terlambat. Nah, maknanya apa dari penelitian ini? Bahwa kalau nanti ya lu punya adik atau lu punya saudara atau lu punya tetangga atau lu punya anak nanti ketika mereka sudah masuk umur 13 sampai 17 ya, ini lu mulai pantau mereka karena ini ada kecenderungan untuk mereka mulai mengenal minuman. Ya, seperti itu. Itu menurut penelitian orang ya. Nah, ada penelitian yang menarik juga penelitian lain ya. Ini dari peneliti namanya Jesse Naben. Nah, artikelnya berjudul The Culture of Drinking Sopi ya, Traditional Alcoholic Beverage in NTT and the Impact on the Adolescents in Kupang City ya. Dia menyebutkan bahwa rata-rata konsumsi sopi itu antara 2 sampai 6 botol. Mungkin lu yang dengar podcast ini pernah minum dan beta tidak tahu lu rekornya pernah berapa botol. Tapi menurut penelitiannya Ibu Jessi tadi ya, peneliti ini dia bilang rata-rata 2 sampai 6 botol. Yakin lu pernah lah di atas 6 botol. Tapi ini menurut peneliti ini tergantung 2 hal. Yang pertama jumlah orang, yang kedua adalah venture money. Apa itu venture money? Bahasa kita yang peminum ini adalah uang pot, Bapak Saudara, atau uang patungan atau uang bertambah tuh untuk minum. 2 hal itu yang mempengaruhi jumlah botol yang akan kita beli. Tapi biasanya kalau kita punya pendonor atau cukong yang luar biasa dan dia yang punya uang banyak dan dia yang tanggung minuman, wah itu kita siap perut, Bapak Saudara ya. Siap perut ya, nanti dia yang beli dan kita minum sampai itu mungkin di atas 6 botol tuh. Ya. Nah, peneliti ini juga menyebutkan bahwa frekuensi minum itu biasanya 2 sampai 3 kali dalam seminggu ya, tergantung mereka sedang berkumpul atau ada pesta tidak. Nah, kadang-kadang juga 1 minggu tuh orang tidak minum ya. Ya, mereka akan minum jika jumlahnya sesuai ya, artinya yang orang bertambah uang tuh atau ada pesta tidak. Ya, beta tidak tahu, tapi umumnya kalau ada pesta pasti orang minum. Ya itu. Bapak Saudara, bicara soal perilaku minum ini kita nih Kak. Ketika beta ada di Kupang, rasanya alasan beta untuk minum tuh 2. Ya, dulu beta ya. Itu pertama pergaulan, yang kedua kebersamaan, Bapak Saudara. Ya standar lah kalau ada pesta syukuran, tahun baru dan lain-lain tuh di situ kita minum. Beta pikir secara umum di NTT itu ada kebiasaan adat istiadat kita yang menggunakan sopi sebagai media, Bapak Saudara. Ya. Nah,
ketika beta hidup di Flores, ya khususnya di Manggarai ini, beta ketemukan kebiasaan-kebiasaan adat itu. Salah satunya kalau di Manggarai, mungkin teman-teman yang Manggarai, ada istilah namanya kepok tuh Kak. Ya, kepok. Artinya ketika kita mau omong adat atau meminta izin untuk apapun itu, kita bawa sopi sebagai media. Ya, beta bisa katakan seperti itu, saudara, ya, media. Artinya sopi itu sudah menjadi media adat lah, atau apa ya, semacam suatu hal yang lumrah ada di adat istiadatnya orang Manggarai, atau mungkin di adat istiadat teman-teman di daerah lain di NTT. Dan itu susah untuk kita pisahkan, saudara, karena sudah adat, saudara. Nah, ketika beta berpikir soal itu dan beta lihat kenyataan yang ada, beta pun bertanya, saudara, kalau kita duduk minum di pesta, di syukuran, atau di malam tahun baru, itu adat bukan tuh? Nah, untuk menelusurinya kita harus tahu dulu adat tuh pengertiannya apa, saudara. Kemudian beta lihat di KBBI, ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat itu ya kurang lebih ada 4 pengertian lah, ya. Yang pertama tuh aturan, saudara. Aturan, ya, yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala, artinya turun temurun, ya. Yang kedua adalah cara. Cara itu berkaitan dengan kelakuan dan lain-lain yang sudah menjadi kebiasaan, ya, turun temurun begitu. Yang ketiga adalah wujud gagasan kebudayaan, dan keempat adalah, ini agak berbeda, cukai. Ini apa? Menurut peraturan yang berlaku. Tapi 3 pengertian awal tadi yang sangat berkaitan dengan pembahasan beta pada hari ini, ya. Yang paling dekat tuh yang pengertian kedua itu, ya. Adat itu adalah cara, kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita ngomong kebiasaan ini, saudara, ya, aturan atau kebiasaan, ya, berarti bisalah kita katakan kalau kita duduk lingkar di pesta itu sebagai suatu kebiasaan. Berarti mungkin bisa kita katakan adat juga kalau kita duduk minum di pesta dan seterusnya itu sebagai adat, ya. Ya, mungkin beta bukan ahli antropologi atau apa, tapi itu penafsiran beta, ya. Ya, karena beta pikir sudah sangat biasa kita minum tuh di NTT, ya. Tapi begini, saudara, kalau sudah omong adat, ya kita ikut saja tuh kalau ada minum dan seterusnya. Tapi jangan sampai ada orang yang anggap minum sopi itu sebagai dia punya skill, saudara. Ini yang repot. Lu punya tubuh itu, ya, tidak mungkin tahan terhadap minuman tiap hari, bos. Ya, tidak mungkin. Ya, secara apa, normal tidak mungkin. Ya, kalau pemain bola tuh skill mengolah bola tuh karena dia latihan, masuk akademi dan seterusnya, ya. Kemudian dia jago. Terus kalau lu skill minum sopi dari mana, bos? Dari seringnya seseorang minum atau daya tahan tubuh terhadap alkohol. Ya. Kalau tadi dari peneliti tadi, dia bilang rata-rata 5-6 botol itu orang lain sudah mabuk. Dia nih masih stabil, bos. Memang toleransi orang terhadap alkohol itu beda-beda, saudara. Ada yang bilang, wah, dia nih jago minum nih. Wih, kotong 2-3 botol sudah mabuk, tapi dia nih masih stabil. Dan memang ada penjelasan ilmiahnya, saudara. Ini beta kutip dari hellosehat.com, saudara. Lu bisa lihat artikelnya saja. Artikelnya judulnya toleransi alkohol saat seseorang tidak mudah mabuk. Nah, ini ya. Jadi dia sebutkan toleransi alkohol adalah suatu kondisi saat tubuh lebih tahan terhadap efek alkohol, ya. Akibatnya, seseorang perlu minum lebih banyak alkohol untuk mencapai efek yang diinginkan. Nah, ini. Tapi dia juga tulis di sini, toleransi alkohol tinggi bukan pertanda baik ini. Ya, disebutkan seseorang dengan toleransi alkohol tinggi membutuhkan konsentrasi alkohol dalam darah atau blood alcohol concentration (BAC) yang lebih tinggi untuk mengalami efek yang diinginkan. Dengan toleransi yang tinggi, orang tersebut kecil kemungkinan merasa mual dan muntah atau mengalami perubahan perilaku sebagai akibat dari minuman keras. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan orang tuh yang mempengaruhi tingkat toleransi alkohol tuh, yang pertama berat badan, saudara. Ya, katanya seseorang dengan berat badan
lebih besar memiliki kandungan air dalam tubuh yang lebih banyak untuk mengencerkan konsentrasi alkohol dalam aliran darah. Hasilnya, orang tersebut cenderung memiliki BAC lebih rendah dan tidak lebih gampang mabuk. Jadi orang yang badan besar biasanya dia lebih lama mabuknya. Yang kedua, jenis kelamin. Ya, ini wanita memiliki enzim alkohol dihidrogenasi ADH yang lebih rendah dibandingkan dengan pria. Enzim ini bertanggung jawab untuk menguraikan alkohol dalam tubuh, ya. Jadi biasanya perempuan lebih cepat mabuk. Nah, kemudian ada juga disebutkan di sini latar belakang ras, ya, usia, kekuatan minuman keras, ya, konsentrasi alkoholnya dan seterusnya. Jadi memang secara ilmiah tuh ada, saudara, bahwa ada orang yang memang secara sains dikatakan bahwa dia memang toleransi alkoholnya tinggi, tapi kurang percaya dengan orang yang kemudian sudah minum dan mengantuk dan dikatakan jago minum, masih mau paksa tuh ke minum terus. Ya, kalau tidak bisa sudah bilang tidak usah bilang lanjut bos lanjut. Ya, tapi entahlah, ya, ada predikat, ya, predikat kuat minum dan tidak kuat minum. Ya, lu tidak bisa lah dianggap kuat minum, ya, sebagai skill lu begitu. Oh, dia nih kuat minum, itu dia punya skill. Tidak bisa, bos. Ya, tidak bisa. Ya, kalau lu minum terus dapat uang, ya oke lah, lu kuat minum. Artinya skill lu bisa menghasilkan lah, ya, skill minum tadi. Tapi kan, ya, tidak ada seperti itu, ya. Atau mungkin begini, mungkin ada lomba lah, mungkin suatu pemerintah atau siapa buat lomba minum sopi antar kabupaten misalkan, dalam rangka memperingati hari raya apa begitu, ya. Jadi ada seleksi tingkat desa atau kelurahan, ya. Setelah itu yang paling jago lanjut ke tingkat kecamatan, kemudian baru yang paling jago diadu di tiap kabupaten. Wah, ini, ya, antar kabupaten tuh. Yang beta bingung jurinya siapa, ya. Biasanya mungkin kita bisa ambil dari senior yang kuat minum dan tuh yang sudah bertobat. Ya, panitia tidak perlu modal yang banyak untuk lomba ini, saudara. Ya, sopi bisa lah kita masak sendiri toh. Dan supaya kadar alkoholnya setara, bisa lah kita kerjasama dengan lab apa begitu supaya uji kadar alkoholnya sama begitu, ya. Yang panitia hancur banyak itu adalah apa, saudara? Siap tolakan, bos. Lu bayangkan, panitia harus siap berapa banyak kacang tuh di tiap tahapan lomba tuh, ya. Nah, kayaknya sebelum panitia buat perlombaan tuh lebih baik panitia ya sewa lahan 2 hektar lah untuk tanam kacang tanah. Pas kacang tanahnya sudah panen baru mulai lomba. Biar tidak rugi. Tidak rugi di banyak tolakan tadi. Iya, lagian kalau ada lomba begitu, indikator bahwa untuk mengatakan bahwa oh dia nih kuat minum, itu kira-kira apa, saudara? Mungkin yang pertama, tidak curhat ketika minum. Yang kedua, tidak mulai cerewet ketika minum. Yang ketiga, tidak bikin kacau. Nah, ini. Dan keempat, mungkin tidak mengantuk. Nah, ini. Itu mungkin ada indikator yang lain, lu bisa tambah sendiri lah. Tapi mungkin 4 itu yang utama. Karena ini orang yang mabuk tuh gejala-gejala begitu, bos. Mulai curhat, mulai cerewet, mulai cari hal dengan orang bikin kacau, dan mulai mengantuk. Nah, tapi kalau lomba ini ada, ya, nampaknya panitia juga ya harus memberikan jaminan kesehatan, saudara. Ya, namanya kita minum alkohol ini, bos, tidak ada yang jago, ya. Jangan sampai buat lomba begini yang menang kemudian langsung ke UGD karena lever. Itu, ya. Tapi menarik, saudara, karena beta baca itu artikel yang menarik ini dari The Guardian. Artikelnya sudah lama, di tahun 2022 kalau tidak salah ini, ya. Jadi di Jepang itu dilaksanakan kompetisi minum alkohol, saudara, ya. Dikatakan di sini pemerintah Jepang itu melaksanakan lomba minum alkohol, ya. Ya, pemerintah Jepang meluncurkan kompetisi nasional untuk menyerukan ide-ide untuk mendorong orang minum lebih banyak alkohol untuk menggenjot pajak, ya, mengenjot pajak di bidang alkohol ini. Jadi untuk
meningkatkan pajak lah istilahnya ya. Kompetisinya namanya Sake Viva ya, kampanye Sake Viva ya. Ini dilaksanakan oleh Badan Pajak Nasional ya. Ya, jadi lomba begitu diikuti oleh anak-anak rentang usia 20 sampai 39 tahun ya. Jadi untuk menggenjot pajak ya, supaya orang banyak minum lagi, karena katanya orang Jepang tidak mau minum lagi. Ya bisa lah, tapi kalau di NTT atau saya tidak tahu di Indonesia nampaknya pajak minuman beralkohol tuh ya, khususnya yang tradisional ya, saya tidak omong yang sudah legal atau berlabel itu, nampaknya belum ada ya. Tidak tahu apakah ini bisa dilirik sebagai sumber PAD atau pendapatan asli daerah, mungkin juga, supaya orang jangan jual liar-liar tuh kah ya, supaya ada pajaknya, supaya ya meskipun pajaknya tinggi, tapi kalau banyak peminat kan untung juga pemerintah tuh ya. Itu mungkin pikiran yang bagus lah. Nah, minum ini mungkin bisa dikatakan skill buat saudara, mungkin ya, tapi apa ya, tidak bisa menghasilkan bos. Artinya begini bos saudara, lu tidak bisa pakai itu sebagai kemampuan yang lu andalkan ketika lu lamar kerja. Indikatornya begitu saja. Artinya tidak mungkin lah ketika lu wawancara kerja begitu, terus HRD-nya atau perusahaan tuh tanya lu begini, apakah Anda kuat minum Sopi? Tidak mungkin ada perekrut yang tanya begitu. Ya. Bicara soal skill bos saudara, terus beta ketika menyusun episode ini, beta pun bertanya-tanya. Pertanyaannya sederhana saja, kalau misalkan kita mau kerja tuh, kira-kira perusahaan tuh butuh kita apa yang mereka lihat dari kita supaya mereka terima kita sebagai mereka punya pegawai begitu. Dan kemudian beta diarahkan kepada suatu artikel lagi ya, judulnya menarik, Employers Need and Expectation for Qualified Employees ya. Ini suatu studi kasus di suatu wilayah di Latvia bos saudara ya. Jadi di artikel ini dia menjelaskan banyak sekali perusahaan tuh lihat apa sih dari suatu individu ketika dia rekrut dan ketika dia evaluasi pegawainya bos saudara. Ada 11 indikator bos saudara ya, 11 indikator yang kemudian menjadi parameter ketika orang rekrut dan ketika orang evaluasi pegawainya, artinya setelah diterima dan kemudian dievaluasi ya. Dari 11 indikator ini bos saudara, kalau kita bagi itu ada 3 indikator skill, kemampuan, dan 8 indikator sosial ya. Jadi 3 indikator skill, kemampuan, dan 8 indikator sosial. Kalau dari jumlahnya kita lihat tahu bahwa nampaknya indikator skill tuh lebih sedikit daripada indikator sosial kalau kita lihat dari jumlah indikatornya. Dan beta amati juga bos saudara ya. Beta sebut dulu indikatornya bos saudara ya. Indikator itu ada, pertama, kemampuan untuk bekerja secara mandiri. 2, kemampuan untuk merencanakan waktu kerja. Yang ketiga, keaktifan. Keempat, kemampuan bekerja sama. Kelima, intelijensi, solidaritas dan kesetiaan kepada perusahaan, inisiatif dan kreativitas, kesediaan dalam peningkatan keterampilan. Itu 8 indikator sosial. Sedangkan indikator skillnya ada 3. Yang pertama, literasi komputer, kemampuan mengoperasikan komputer. Yang kedua, skill dan pengetahuan yang dia punya sudah barang tentu. Dan terakhir, pengetahuan profesional khusus, artinya sesuai dengan dia punya bidang. Nah, dalam penelitian ini para peneliti ini melihat bahwa apa sih indikator yang paling utama ketika orang rekrut dan indikator yang ketika dia mengevaluasi pegawainya ya. Dan beta amati Bapak Saudara, terjadi pergeseran posisi indikator ya, ketika perekrutan dan ketika perusahaan mengevaluasi kemampuan dan sikap pegawainya setelah dia bekerja sudah barang tentu. Misalnya begini Bapak Saudara, ketika mereka melakukan perekrutan, indikator solidaritas dan kesetiaan kepada perusahaan itu ada di posisi 7 ketika mereka rekrut.
Sedangkan ketika mereka evaluasi, bos, indikator itu justru paling pertama. Ya, jadi pertanyaannya berkaitan dengan lu setia tidak dengan perusahaan. Itu kalau rekrut tuh masih posisi 7. Tapi kalau ketika dievaluasi itu pertanyaan pertama tuh, lu setia tidak dengan perusahaan ini. Jangan sampai, beta sudah pernah bahas di episode-episode mungkin awal-awal, lu silakan cek. Ada istilahnya kutu loncat, kerja di sini bosan pindah dan seterusnya. Ya, nah berbeda dengan dua indikator di aspek skill yang sama-sama turun, bos saudara. Ya, ketika perekrutan ada satu skill, indikator skill ya, itu literasi komputer itu ada di posisi pertama. Jadi ketika perusahaan rekrut seseorang, mereka tanya, lu bisa komputer tidak? Itu indikator paling pertama ketika rekrut nih. Sedangkan ketika dilakukan evaluasi, ini justru posisi 8, bos. Ya, indikator literasi komputer itu, kemampuan komputer itu bergeser ke posisi 8. Ada juga indikator ini, bos saudara, skill dan pengetahuan yang lu punya. Ya, lihat dari lu punya ijazah dan seterusnya misalkan. Ya, ketika rekrut itu ada posisi 5. Lu ijazah apa sih? Lu sarjana apa sih? Lu bisa apa sih? Nah, itu posisi 5 ketika rekrut. Sedangkan ketika evaluasi, posisi paling terakhir, bos, posisi 11. Ya. Maknanya apa, bos saudara? Maknanya begini, bahwa skill itu yang lu dapat di bangku sekolah atau bangku kuliah, itu orang perhitungkan ketika awal-awal saja lu masuk. Tapi setelah itu, mereka tidak perhitungkan itu lagi, bos. Aspek sosial justru sebagian besar tetap, bos saudara, ada di posisi-posisi yang ketika rekrut dan evaluasi itu paling penting. Ya. Makanya, bos saudara, lu bolehlah pintar dengan predikat cum laude ketika wisuda. Tapi kalau lu tidak punya kehidupan sosial yang baik, beta pikir kurang lengkap, bos saudara. Ya. Beta cerita pengalaman sedikit. Beta dulu habis kuliah, beres kuliah, cari kerja atau lamar sana sini. Ada yang bilang bahwa ketika kita selesai kuliah tuh kita panas dengan ilmu kita tuh, Kak. Pengen supaya, ya mungkin pengen mendapat pengakuan dan seterusnya. Satu kesempatan beta melamar ke salah satu LSM ya di Kota Kupang. Kemudian lamarnya diterima dan dipanggil untuk wawancara. Nah, mereka buat wawancara ini dalam bentuk FGD, saudara. Jadi kita dengan direkturnya atau apa, kita lupa waktu itu, kita kayak mereka kasih satu tema dan kita disuruh untuk memberikan pendapat dan seterusnya. Dan beta ingat waktu itu tema yang diberikan tuh sangat dekat dengan beta punya ilmu, saudara. Dan ketika diskusi beta sangat berapi-api, saudara. Dan beta waktu itu beta ingat bahwa beta sangat menonjolkan idealismenya beta. Dan setelah wawancara itu selesai, FGD itu selesai, beberapa teman yang ikut tes dengan beta tuh kemudian mereka bilang, "Wih, lu mantap ya, lu mantap." Dan beta pun kemudian merasa di atas angin. Tapi saudara lu tahu bahwa ketika pengumuman lulus beta tidak lulus. Dan kemudian beta berpikir, kenapa beta tidak lulus ya? Padahal beta maksimal sekali di wawancara tadi. Dan beta ketika baca penelitian yang tadi itu ya beta bahas tuh saudara, beta bersadar bahwa beta mungkin terlalu berapi-api di beta punya skill, tapi secara sosial beta kurang. Bisa jadi begitu, saudara. Artinya begini, lu boleh pintar lah, saudara, tapi kehidupan sosial tuh harus dibangun, saudara. Ya, harus tuh, saudara. Pertanyaannya, bagaimana membangun relasi sosial? Ya, salah satunya dengan duduk minum, tuh, saudara. Menjalankan perintah adat, duduk minum, tukar pikiran dengan rekan dalam satu lingkaran itu. Dan beta sering ditanyakan oleh teman-teman, ya, kenapa lu suka minum? Beta bilang, beta tidak suka minumannya, beta suka diskusinya, cerita-ceritanya. Itu yang beta suka, saudara. Dan di situ hubungan sosialnya terbangun. Cukup episode kali ini, saudara. Cheers.